Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bisa menghadiri pengajian rutin mengkaji kitab Ushulus Sunnah setelah libur agak lama. Apa lama banget? Terakhir kalau nggak salah bulan Mei. Ya, terakhir bulan Mei. Sekarang bulan September, Mei, Juni, Juli, Agustus. Cuma 3 bulan. Alhamdulillah karena satu dan lain hal kita baru bisa menjalankan atau melanjutkan mengkaji kitab Ushulus Sunnah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian, hadirat serta para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah sudah adakah surga dan neraka? Sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sudah ada apa belum? Sudah. Udah, berarti selesai pengajian kita. Ini pertanyaan sudah ada jawabannya. Kita akan kaji insyaallah masalah ini. Kenapa perlu mengkaji? Nanti kita akan jelaskan. Bagi yang membawa kitab Ushulus Sunnah bisa membuka paragraf nomor 48. Di mana pada paragraf nomor 48 Imam Ahmad rahimahullah sebagai penulis kitab Ushulus Sunnah, beliau berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqa. Surga dan neraka merupakan dua makhluk yang telah diciptakan. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berkata, dakhaltul jannata fara'aitu qasran.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, aku pernah masuk surga. Wa ra'aitu qasran, dan aku melihat di dalamnya ada istana. Aku pernah masuk surga. Berarti ini menunjukkan surga sudah ada apa belum? Nah, kalau belum ada, Nabi masuk kemana? Nabi mengatakan, aku pernah masuk surga. Bukan cuma masuk, saya melihat di dalamnya ada apa tadi? Istana. Berarti surga itu sudah ada beserta isinya juga. Wa ra'aitul kautsar, dan saya, kata Nabi SAW, juga pernah melihat al-kautsar. Apa al-kautsar? Sungai. Sungai namanya sungai al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian wattala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha wa kadza. Nabi juga pernah mengatakan, saya pernah nengok ke dalam surga. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah demikian dan demikian. Nabi bercerita siapa sih kebanyakan penghuni surga. Berarti Nabi SAW melihat surga dan di dalam surga sudah ada penghuninya. Wattala'tu fin nari fara'aitu, dan saya juga pernah melihat neraka dan saya melihat di dalamnya demikian dan demikian. Nanti kita akan jelaskan apa yang dilihat oleh Nabi SAW di neraka. Kemudian kata Imam Ahmad berbicara tentang orang yang tidak meyakini keyakinan ini. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa yang mengklaim bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Nanti kita akan jelaskan siapa sih mereka yang meyakini keyakinan ini. Barang siapa yang meyakini, mengklaim bahwa surga dan neraka belum diciptakan, berarti orang ini telah mendustakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya nggak cukup kita sudah ada surga dan neraka belum? Sudah, ya sudah selesai. Enggak. Karena ini masalahnya berat, makanya perlu kita kaji. Kalau misalnya nggak berat dan nggak penting, kenapa disebutkan di dalam buku-buku akidah? Karena ini kaitannya dengan akidah. Bahkan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa? Keenam? Masa keenam? Keenam apa keiman? Keenam. Beriman dengan takdir. Apa hubungannya takdir sama surga neraka? Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Hari akhir di dalamnya ada apa? Surga dan neraka. Kemudian kata beliau, wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Kata Imam Ahmad, saya kira orang-orang yang meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak ada sekarang, belum ada. Saya pikir mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Ini perkataan dari Imam Ahmad. Sudah adakah surga dan neraka? Ini pertanyaan pertama. Jawabannya sudah ada. Bahkan keyakinan ini bahwa surga dan neraka sudah ada, itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma'. Apa artinya ijma'? Sepakat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada. Ijma' tersebut dinukil antara lain oleh seorang imam Ahlus Sunnah yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izz. Al-Imam Ibnu Abil Izzi. Kata beliau, ittafaqa ahlus sunnati. Ahlus sunnah telah sepakat ala annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatanil an. Ahlus sunnah telah sepakat bahwasannya surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Yang ngomong siapa ini?
Imam Ibnu Abil Is. Imam Ibnu Abil Is itu hidup di abad sekitar abad ke-8. Sekitar abad ke-8, abad ke-9. Kalau di abad ke-8 sudah ada, sekarang kita abad berapa? Abad berapa sekarang? 21. Abad 15. Kita tadi bicara masalah bulan di tanah atau Nigeria. Kalau pada zamannya Imam Ibnu Abil Is, beliau mengatakan pada zaman beliau sudah ada, berarti pada zaman kita mesti lebih ada lagi. Pada zaman beliau udah ada, masa zaman kita tidak ada? Ini kata beliau, Ahlus Sunnah masih tetap satu pendapat dalam hal ini, hatta nabaghat nabighatun minal mu'tazilati wal qadariyah. Fa'angkarat dzalika. Ahlus Sunnah masih tetap setia dengan keyakinan ini sampai muncul orang-orang yang dinamakan dengan Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Dan juga orang-orang Qadariyah. Berapa sekte? 2. Yang pertama sekte Mu'tazilah. Yang kedua, Qadariyah. Ini sekte-sekte nyeleneh di dalam Islam. Cuman kalau jenengan cermati, Islam yang dipelajari di Barat. Di mana? Di Barat. Emang di Barat itu ada yang belajar Islam, Ustaz? Ada enggak? Ada. Coba dicari di universitas-universitas di Barat. Semacam ya Harvard dan semisalnya ya. Itu ada di sana jurusan namanya Islamic Studies. Jurusan agama Islam. Bahkan sebagian orang liberal mengatakan kalau mau belajar Islam yang benar itu belajarlah di Barat. Belajar di mana? Di Barat. Bukan Jawa Barat, bukan. Barat sana di Amerika, Inggris dan yang semisalnya. Kenapa? Karena mereka itu lebih objektif. Nah, tahu nggak Islam yang dipelajari yang di sana tuh yang apa? Ya Islam ala Mu'tazilah ala Qadariyah. Makanya orang belajar di sana pulang ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran apa? Nyeleneh. Sesuatu yang sudah baku di otak-atik lagi sama mereka. Karena apa? Karena Islam yang dipelajari di sana itu adalah Islam yang diyakini oleh sekte-sekte yang tidak benar di dalam Islam. Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah. Ya itulah Islam gaya, warna Islam yang dipelajari di sana itu. Bukan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Luar biasa ya. Masa orang kafir lebih objektif daripada orang Islam? Itu kan kebangetan banget nih. Orang sekedar kebangetan, tapi kebangetan banget. Ini yang pertama kali memunculkan keyakinan bahwa surga dan neraka belum ada. Itu sekte apa tadi? Mu'tazilah sama Qadariyah. Mereka mengingkari surga dan neraka udah ada. Bal yunshi'uhum Allahu yaumal qiyamah. Kata mereka, surga dan neraka itu nanti diciptakannya pas hari kiamat. Bukan sekarang ini atau bukan dulu, bukan. Tapi diciptakannya itu di hari kiamat. Wah, bagaimana dengan dalil-dalil yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka? Wa harrafun nususa an mawadhi'iha. Mereka itu berusaha untuk memanipulasi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keyakinan bahwa surga dan neraka sudah ada. Jadi kalau mereka ketemu dalil yang menunjukkan surga dan neraka sudah ada, mereka berusaha untuk dirubah-rubah oleh mereka. Tentunya kita harus sebutkan, karena ini keyakinan, maka keyakinan harus ada landasannya. Apa sih Ustadz landasannya? Bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kita akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan bahwa surga dan neraka sudah ada. Kita akan bawakan
7 dalil. Nanti kalau kurang satu diingatkan. Yang pertama, dalil bahwa surga dan neraka sudah ada adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sudah diciptakannya surga dan neraka. Kabar dari siapa? Allah dan Rasulullah SAW bahwa surga dan neraka ini sudah ada. Kalau yang sudah mengabarkan itu Allah, kira-kira mungkin nggak Allah bohong? Tidak mungkin. Karena Allah lah yang maha tahu segala apa yang ada di muka bumi ini, dan apa yang ada di muka langit, dan apa yang ada di alam semesta ini. Seandainya Allah sudah mengabarkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada, masa kita mau berani mengatakan nggak ada? Allah mengatakan ada, kita menantang Allah mengatakan tidak ada. Ini kan tidak beretika. Allah mengatakan ada, terus kita katakan tidak ada, ngawur. Allah mengatakan ada, kok kita mengatakan tidak ada? Siapa kita? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya surga dan neraka sudah ada? Di antaranya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Surat apa? Ali Imran ayatnya berapa? 133. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi kita disuruh berlomba-lomba untuk menjemput ampunan Allah. Kemudian wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita disuruh cepat-cepat kalau ke surga itu balapan. Jadi jangan kalau ada pembagian BLT tok balapan. Kalau ke masjid tidak ada yang mau balapan. Kalau giliran ke masjid semuanya pada milih di belakang. Kalau ngaji juga gitu, ngaji di belakang. Sudah ngaji ngantuk di belakang lagi. Alhamdulillah yang di belakang nggak ngantuk sekarang. Moga-moga nanti juga enggak. Jadi kita disuruh untuk balapan ke surga, supaya cepat-cepatan ke surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Kasih garis bawah di sini. U'iddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan, sudah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah di sini kalau kita cermati yang paham bahasa Arab, kata-kata u'iddat itu adalah kata kerja namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Past tense. Ya. Saya sudah lama sekali baca kelalen. Apa? Past tense, benar. Kata kerja untuk sesuatu yang telah lampau. Berarti Allah itu sudah menyiapkan dari dulu. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan nanti pada hari kiamat Allah baru bikin. Ada orang masuk surga, ini belum jadi surganya. Bikin dulu gitu. Tidak. Allah mengatakan sudah disiapkan. Sudah diciptakan. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Sudah. Ini dalil dari Al-Quran bahwa Allah itu ngabarkan kepada kita bahwa surga itu sudah ada. Kemudian mengenai neraka, Ustaz. Mengenai neraka, dalilnya di mana, Ustaz? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 24. Ayat berapa? 24. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqun nara. Takutlah kalian kepada neraka.
Takutlah kalian kepada neraka. Kenapa wahai Rabbi kita suruh takut sama neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka itu bahan bakunya itu manusia dan batu. Bahan bakunya apa? Manusia. Apa sih istimewanya bahan baku manusia? Apa istimewanya? Apa kelebihannya bahan baku, bahan bakar manusia dibandingkan kayu? Jangan pernah beli suluh toh? Pernah? Oh sudah pakai pokok gas semuanya ya. Ketika dulu bapak-bapak ibu kita beli suluh, ya, beli kayu bakar, ada nggak jualan kayu bakar manusia? Nggak ada toh? Kenapa? Karena kalau mereka jualan kayu bakar manusia, mereka nggak akan laku. Karena apa? Karena awet. Kayu bakar manusia itu awet. Kenapa awet? Karena kalau manusia dibakar keluar apanya? Minyaknya. Minyak itu nambah geni. Apa mateni geni? Nah, itulah istimewanya. Dalam tanda kutip istimewa. Ya. Itulah istimewanya kayu bakarnya neraka. Makanya neraka itu tidak pernah mati. Karena kayu bakarnya manusia. Manusia yang mengeluarkan terus minyaknya. Setelah minyaknya habis, diciptakan lagi oleh Allah jadi manusia lagi. Sehat lagi, dibakar lagi. Masih ketambahan batu. Batu itu nggak pernah saya melihat ada batu jadi kayu bakar kemudian batunya itu jadi api. Tidak. Batu kalau sudah merah ya merah terus. Makanya Allah mengatakan fattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Karena bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Neraka tersebut sudah disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Jadi Allah di sini juga sama menggunakan fiil apa tadi namanya? Fiil madhi. Fiil madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan pada masa yang lampau. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa itu sudah diciptakan. Kapan wahai Rabbi engkau menciptakan surga dan neraka? Para ulama menjelaskan bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan sebelum kita diciptakan. Berarti kira-kira sudah ada atau belum? Ya sudah ada. Sebelum kita ada, surga dan neraka sudah ada. Kok masa setelah kita ada kemudian surga dan neraka jadi tidak ada? Itu aneh itu. Kalau misalnya surga dan neraka sudah diciptakan sebelum kita diciptakan, masa setelah kita diciptakan surga dan neraka kemudian jadi tidak ada? Ngilang kemana? Dalam hadis disebutkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril idhab fanzur ilaiha. Kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga, berarti Allah sudah menciptakan apa belum? Sudah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, coba lihat surga tersebut. Jadi setelah surga diciptakan, Allah nyuruh siapa? Jibril. Jibril, coba lihat surga itu. Kemudian Jibril pun melihat surga tersebut, lalu kembali kepada Allah. Setelah melihat isinya surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, ada sungainya, ada bidadarinya, ada permadaninya, ada emasnya, ada peraknya, ada segala makanannya, minumannya. Malaikat Jibril kembali kepada Allah, ay Rabbi, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Wahai Rabbi, demi Allah, setiap orang yang mendengar tentang surga ini pasti akan masuk ke dalamnya. Saking apanya? Saking indahnya. Coba kalau misalnya antum dengar cerita, wah soto nong kano enak banget. Antum gimana?
Kapan dia menganak? Padahal kadang-kadang soto itu busuk. Semaraja itu ada soto enak. Saya nggak akan sebutkan namanya. Nanti dikira saya promosi. Nggak di pinggir jalan. Tapi yang ngantri itu mobil-mobil. Penasaran ya? Habis pengajian tanya saya. Ini direkam masalahnya. Masuk itu. Jalannya sempit. Warungnya Masya Allah dari kayu. Tapi ngantri nih jam 10 pernah saya ke sana sudah habis. 10 pagi sudah habis. Sedangkan soto yang di pinggir-pinggir jalan gede-gede itu sampai jam 11 malam nggak habis-habis. Coba kalau antum dengar kayak gitu kan penasaran kan? Nah sekarang kalau orang dengar cerita tentang surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, mereka penasaran. Semuanya pengen masuk ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jalan menuju ke surga. Setelah menciptakan surga, nyuruh Jibril melihat. Kemudian Jibril komentarnya, wahai Allah, kalau misalnya orang-orang itu dengar tentang surga ini, mereka semuanya pengen masuk ke dalamnya. Semuanya tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di sekeliling surga, jalan yang menuju ke surga itu adalah sesuatu yang tidak enak-enak, yang sulit-sulit. Setelah itu Jibril melihat, kok di sekelilingnya sesuatu yang tidak enak-enak. Kemudian Jibril disuruh lagi oleh Allah untuk melihat. Coba Jibril lihat sekarang surga. Lihat, ternyata di sekelilingnya surga itu sesuatu yang tidak enak-enak, yang sulit-sulit. Setelah itu Jibril kembali lagi kepada Allah, ay Rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Wahai Rabbi, setelah saya melihat surga kondisinya sekarang sekelilingnya itu hal-hal yang tidak enak-enak, saya khawatir wahai Rabbi, tidak ada satupun di antara manusia yang bisa masuk ke dalamnya. Saking apanya? Saking tidak enaknya jalan menuju ke surga. Sholat, puasa, zakat, tidak boleh gaji, tidak boleh apa? Zina, tidak boleh jelalatan. Enggak, siapa yang nggak suka jelalatan? Gak ada yang suka. Alhamdulillah gak ada yang suka. Nafsu. Sesuatu yang gak enak, yaitu kita harus melawan nafsu kita. Kemudian ada kewajiban, harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu yang gak enak-enak, yang sulit-sulit. Sehingga ketika orang itu melihat itu, wah kayak ini saya gak mungkin bisa masuk surga. Padahal sebelumnya Malaikat Jibril mengatakan setiap orang yang dengar itu pasti masuk. Tapi begitu melihat jalan ke sana itu sulit, kata Malaikat Jibril, saya takut kayaknya tidak ada yang masuk Pak Rabbi. Berarti ini surga sudah ada apa belum? Sudah. Kemudian Allah menciptakan neraka. Setelah Allah menciptakan neraka, Allah berkata kepada Jibril, Jibril coba lihat neraka. Jibril lihat neraka, wah isinya sesuatu yang sangat mengerikan. Ada siksaan, macam-macam. Nanti kita akan baca beberapa contoh siksaan. Setelah itu Jibril laporan kepada Allah, wahai Rabbi, saya sudah melihat neraka. Kayaknya setiap orang yang dengar siksaan di neraka itu, wahai Rabbi, tidak ada yang mau masuk ke dalam neraka, wahai Rabbi. Satu pun di antara hamba-Mu tidak ada yang mau masuk. Oh gitu ya? Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi neraka, membuat hal-hal yang enak-enak di sekeliling mana? Segala sesuatu yang nikmat, yang enak, yang disukai oleh syahwat, itu diciptakan oleh Allah di jalan menuju ke neraka. Setelah itu Allah berkata kepada Jibril, coba sekarang lihat neraka. Begitu sampai neraka, kok di sekelilingnya enak-enak ini? Setelah itu Jibril laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sebelumnya mengatakan setiap orang yang dengar tentang neraka itu tidak mungkin mereka itu mau masuk ke dalamnya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Rabbi, wa izzatika, demi Allah wahai Rabbi, khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Sekarang wahai Rabbi, saya khawatir jangan-jangan semua orang akan masuk ke neraka. Gara-gara apa ya? Gara-gara jalan menuju ke neraka. Makanya sekarang pilih mana? Enak di depan, gak enak di belakang, atau gak enak di depan, enak di belakang. Pilih yang mana?
enak depan belakang. Surga ini sopo, enak depan belakang. Harus ada ndak enaknya. Dalam arti kita harus capek dulu. Harus berakit-rakit, hulu berenang-renang tetepian. Harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Jadi ini hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi dalil yang pertama apa tadi? Apa dalil yang pertama? Kabar dari siapa? Allah dan Rasul bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Kalau yang ngabari orang yang terpercaya semisal Rasul, kalau kita tidak percaya ya kebangetan. Kalau tidak percaya sama Rasul, mau percaya sama siapa? Mau percaya sama orang Mu'tazilah? Mendingan percaya sama siapa? Rasul SAW. Kalau saya suruh milih percaya orang Mu'tazilah sama Rasul, ya jelas saya milih percaya Rasul. Rasul adalah seorang yang maksum. Ya, Mu'tazilah orang yang ya begitulah. Ya. Ini yang pertama. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Adanya akad jual beli. Adanya akad jual beli antara Allah dengan kaum mukminin. Dalil yang kedua, adanya akad jual beli antara Allah dengan siapa? Jual beli apa ini? Jual beli apa? Surga. Siapa yang beli, siapa yang jual? Ragu ya? Silakan buka dalam Al-Quran surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah ayat 111. Ayat 111. Bunyinya apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari kaum mukminin. Allah membeli dari kaum mukminin. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah harta dan nyawanya kaum mukminin. Allah beli dari kaum mukminin. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah nyawa dan hartanya kaum mukminin. Allah belinya pakai apa? Bi anna lahumul jannah. Allah belinya pakai surga. Sudah? Berarti di sini ada pembeli, ada penjual. Ada barang yang dijual, ada sesuatu yang untuk membeli. Gitu kan? Kalau akad jual beli kan ada kayak gitu kan? Saya beli sama, ini siapa yang depan? Paling kecil namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Zidan. Zainuddin Zidan. Bukan. Zidan. Zidan punya apa? Pulpen. Punya pulpen. Saya beli Zidan pulpennya. Sini pulpennya. Duitnya belum ada, Ustaz. Boleh nggak saya ambil pulpennya, saya nggak kasih duitnya? Nggak boleh. Sekarang pembelinya siapa? Penjualnya siapa? Pembelinya siapa? Bukan saya sama ini, bukan. Ini sudah selesai. Ini. Pembelinya siapa? Allah. Penjualnya siapa? Kaum mukminin. Yang dibeli sama Allah apa? Nyawa dan hartanya kaum mukminin. Terus Allah bayarnya pakai apa? Pakai surga. Sekarang nyawanya sudah diambil sama Allah, hartanya. Kemudian Allah tidak bayar. Oh, belum ada bayarannya nanti hari kiamat. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Loh, sekarang saja kayak tadi misalnya. Mungkin saya dimarahi sama ada bapaknya enggak di sini? Dari mana? Bumi Ayu. Alhamdulillah bapaknya. Nanti jangan lapor sama bapaknya ya. Saya ambil pulpennya, kemudian saya nggak kasih duit sama dia. Gimana kira-kira? Zalim.
Masa saya ambil pulpennya saya nggak bayar? Walaupun mungkin dia mau saja ngasih pulpen ke saya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membeli, ya, membeli nyawa dan hartanya kaum mukminin. Belinya pakai surga. Kok surganya belum ada, itu gimana toh? Ya. Tidak masuk akal. Ini dalil yang keberapa? Dalil yang kedua. Bisa dipahami? Bisa? Bisa mengulangi? Bisa? Gimana coba ulangi? Silakan. Ya. Allah apa? Ya. Terus. Ya. Terus. Sudah. Belum selesai dong. Ini kan kita mau mengatakan surga udah ada. Terus dari mana kesimpulannya itu? Ya, ya. Silakan. Bagus. Nggak kapok toh ngaji di sini. Ya. Sudah bisa dipahami kan? Sudah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Kabar gembira dari Allah untuk kaum mukminin. Kabar gembira dari Allah untuk kaum mukminin. Allah itu ngasih kabar gembira apa buat kaum mukminin? Allah ngasih kabar gembira buat kaum mukminin dengan surga. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 25. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya wahai Rabbi? Anna lahumul jannah. Kasih kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad bahwa orang-orang tersebut itu akan mendapat apa? Surga. Tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa kabar gembira tersebut adalah surga yang di bawahnya itu mengalir sungai. Ini satu ayat. Ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat 30. Suratnya apa? Fussilat. Ayatnya 30. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Kemudian mereka istiqomah. Apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa turunnya malaikat kepada orang-orang yang istiqomah itu adalah ketika orang-orang tersebut sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kalau orang lagi sakaratul maut, itu dia bingung dan sedih. Bingung dan sedih. Bingung apa? Bingung nanti anak-anak saya bagaimana setelah saya meninggal. Sedih, khawatir, cemas nanti saya mau kemana setelah mati. Seorang meninggal itu punya dua pikiran besar. Yang pertama memikirkan kebingungan nanti setelah saya mati. Anak-anak saya makan apa? Istri saya bagaimana? Nikah lagi apa enggak? Itu bingungnya. Bingung tentang sesuatu yang akan dia tinggalkan. Dan sedih memikirkan nanti saya ini mau kemana setelah ini. Apa mau ke surga atau mau ke... Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah,
malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian orang-orang yang istiqomah gak usah takut, gak usah sedih. Kenapa gak usah takut? Gak usah takut tentang nasib kalian ke depan, karena kalian itu akan mendapatkan kabar gembira surga. Gak usah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan, karena keluarga kalian itu akan dijaga oleh Allah SWT. Makanya orang-orang yang istiqomah itu matinya penak. Karena ketika meninggal tersebut dia sudah tidak punya beban ke depan dan ke belakang. Ke depannya dia sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ke belakangnya dia sudah mendapatkan jaminan bahwa apa yang dia tinggalkan, keluarganya, anaknya, istrinya, rumahnya, usahanya akan dijaga oleh Allah SWT. Makanya orang yang beriman matinya les, enak. Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah kalian itu merasa takut, gak usah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami mendatangkan kabar gembira untuk kalian wahai orang-orang yang istiqomah dengan surga yang dahulu telah dijanjikan untuk kalian. Sudah. Berarti di dalam 2 ayat di atas, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 25. Sama surat Fussilat ayat berapa? 30. Di dalam 2 ayat ini dan masih ada ayat yang lainnya, Allah memberikan kabar gembira buat kaum mukminin dengan apa? Surga. Apa mungkin Allah ngasih kabar gembira dengan sesuatu yang belum ada? Jadi di sini kesimpulannya, ya. Ini justru poin pressure-nya itu di sini. Titik tekannya di sini. Apa mungkin Allah ngasih kabar gembira dengan sesuatu yang belum ada? Ya ini sudah datang, bapakmu sudah datang. Pundi masih di Jakarta. Loh gimana? Itu bukan kabar gembira itu namanya. Kabar gembira itu dengan sesuatu yang sudah ada di depan mata dia. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, orang-orang istiqomah dengan surga. Karena surga itu sudah ada. Kalau belum ada, ya nanti ngasih kabar gembiranya. Allah sudah ngasih kabar gembira. Itu menunjukkan bahwasannya surga itu sudah ada. Ini dari yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi yang pertama apa tadi? Kabar bahwa dari Allah dan Nabi bahwa surga itu dan neraka sudah ada. Yang kedua, adanya akad. Akad apa? Jual beli antara Allah dengan kaum mukminin. Yang ketiga, kabar gembira dari Allah untuk kaum mukminin. Yang keempat, kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surga. Kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surga dan neraka. Serta cerita beliau tentang isi keduanya. Ini dalil yang keberapa? Yang keempat. Kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surga dan neraka, serta cerita beliau tentang apa yang dilihat di dalam keduanya. Kapan Nabi mengunjungi surga dan neraka? Nah? Kapan? Isra Mi'raj? Enggak lah. Kapan? Kita Mi'raj. Ketika apa? Mi'raj. Kalau Isra itu bukan ke atas. Isra itu dari mana? Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan ketika Isra Mi'raj, tapi ketika Mi'raj. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Siapa yang hafal? Ya.
Cukup. Subhanalladzi ahsanta. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrokan. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya apa? Isra. Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada nabinya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata para ahli tafsir, di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh Nabi adalah surga dan neraka. Berarti kalau Nabi melihat sesuatu, itu sudah ada apa belum? Sudah ada. Masa melihat sesuatu yang belum ada? Apa ada miniatur? Oh, Nabi nggak melihat, itu yang dilihat miniaturnya. Tidak ada miniatur surga neraka. Adanya kalau sudah dilihat berarti yaitu surga dan neraka. Nggak ada misalnya lihat kayak sekarang orang bikin bangunan. Mana coba bangunannya? Ini master plan. Bukan master, saya tanya bangunannya. Jadi Nabi SAW itu sudah melihat surga dan neraka. Ini dalam surat Al-Isra dan juga bisa dibuka juga nanti di rumah. Dalam surat An-Najm. Surat apa? An-Najm ayat 13 sampai 18. Ayat berapa tadi? 13 sampai 18. Ini dilihat nanti di rumah. Tapi kan tadi di situ disebutkan ayat-ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu kan nggak mesti surga dan neraka, Ustaz. Dari mana kok kita menyimpulkan bahwa tanda-tanda yang dimaksud surga dan neraka dari penuturan Nabi SAW. Nabi SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau itu cerita kepada para sahabatnya. Di antara cerita itu apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di situ Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bercerita, "Tsumman talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha." Kemudian malaikat Jibril membawa saya sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah apa? Tempat yang paling tinggi setelah langit ketujuh. Tempat yang paling tinggi setelah langit ketujuh. Di bawah aku, di atasnya ada arsy, di atas arsy ada siapa? Ada Allah Azza wa Jalla. Saya dibawa sampai Sidratul Muntaha. Sesampainya saya di Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW, saya diliputi dengan warna-warna yang saya tidak paham apa itu. Tsumma udkhiltul jannah. Kemudian aku dimasukkan ke surga. Masih ragu lagi? Nabi sudah masuk. Nabi bukan cuma ngelihat dari luar, tapi sudah masuk ke dalamnya. Kayak sekarang mungkin orang misalnya belum pernah ke Masjid Gelora misalnya. Belum pernah. Itu ada Masjid Gelora Indah. Pernah ke sana enggak? Belum. Nah, mungkin enggak ada itu, mungkin baru tiang-tiangnya mungkin. Tapi kalau antum sudah pernah, oh saya pernah sampai ke depannya, oh mungkin jenengan salah melihat, mungkin itu mungkin mall. Enggak, saya sudah masuk, sudah sholat di situ. Ya sudah masuk, ya berarti sudah ada. Nabi ini bukan cuma melihat, Nabi itu sudah masuk ke dalam surga. Makanya di sini dikatakan tsumma udkhiltul jannah. Kemudian saya sudah masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Cukup sampai di situ? Enggak. Nabi bercerita tentang apa sebagian yang beliau lihat di sana. Fa idza fiha habailul lu'lu'i. Kemudian ternyata saya dapatkan di dalamnya ada tali-tali yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuhal misku. Dan ketika saya pegang ternyata tanah-tanah yang ada di dalamnya adalah dari minyak misk. Tanahnya siapa yang kayak gitu? Tanahnya surga. Jadi Nabi SAW melihat ada mutiara, tali-tali yang penuh dengan mutiara, bertaburan mutiara, dipegang tanahnya. Ternyata tanahnya adalah terbuat dari minyak misk, minyak wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi.
Jadi Nabi SAW itu sudah masuk, sudah megang. Seperti ini kok tidak percaya ya, kebangetan. Nabi sudah cerita seperti itu. Ini sedikit sekelumit tentang surga. Cerita Isra Mi'raj itu panjang. Ada buku khusus segini. Ini buku ini. Ini cerita tentang riwayat-riwayat Isra Mi'raj. Dijelaskan di sini yang sahih, yang dhaif, yang hasan oleh seorang ulama bernama Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sini disebutkan selain surga, Nabi juga saat itu diceritakan tentang kondisi neraka. Lamma uriya bi Rabbi azza wa jalla marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Kata Nabi SAW, ketika saya Mi'raj, saya dilewatkan sama Allah. Dilewatkan melalui neraka. Ketika saya nengok di dalamnya, kata Nabi, saya melihat ada orang-orang yang punya kuku panjang-panjang dari tembaga. Kuku dari apa? Tembaga. Apa enggak tembaga? Pernah pegang tembaga? Belum. Kayak besi lah. Ya, kira. Pernah pegang besi? Belum juga. Kayak apa ya? Pokoknya tembaga itu semacam logam yang mesti itu keras. Kata Nabi SAW, saya melihat neraka. Berarti nerakanya udah ada belum? Sudah ada. Bahkan Nabi melihat orang sudah ada di dalamnya. Nabi SAW melihat orang-orang yang pakai kuku dari tembaga, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku dari tembaga tersebut, mereka mencabik-cabik muka dan dadanya mereka sendiri. Ini ilusi atau bukan? Bukan. Ini sebuah pemandangan yang nyata. Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan Nabi bukan mimpi. Ya. Ini bukan dalam mimpi. Tapi Nabi melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan tubuhnya, dengan rohnya. Dan beliau sadar. Karena saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu dibawa dengan tubuhnya sekalian. Kemudian aku bertanya kepada malaikat yang mengantarkanku, yaitu Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nasi. Wahai Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang menodai kehormatan atau harga diri orang lain. Alias mereka adalah orang-orang yang suka apa? Ngerasani. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hati-hati ngerasani, walaupun katanya itu niatnya ngibadah. Ada sebagian orang sekarang ngerasani jadi niatnya nopo? Ngibadah. Hati-hati. Mbok kepleset, mbok salah. Ternyata yang dirasani itu tidak seperti yang jenengan katakan. Kalau jenengan katakan pun itu juga merasani itu enggak? Menggunjing. Menggunjing, kalau tidak ada itu dusta, fitnah. Betapa banyak orang-orang di zaman kita ini yang berpenampilan alim, tapi lisannya itu isinya cuma ngerasani tok. Hati-hati. Bukannya kita nggak bisa balas, kita bisa, tapi kita takut kok nanti dikasih kuku dari apa? Tembaga suruh nyakari diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Saya bukan sedang mengatakan tidak boleh kita mengingatkan dari ahlul bid'ah, tapi hati-hati. Mbok-mbok yang dikira ahlul bid'ah itu ternyata bukan ahlul bid'ah. Hati-hati. Ini peringatan. Jadi Nabi SAW pernah melihat apa? Berarti nerakanya udah ada belum? Sudah ada. Kemudian di antara yang dilihat oleh Nabi SAW juga, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj pula, kata Nabi SAW, saya melihat orang-orang di neraka punya lidah mereka itu dipotong oleh Allah Azza wa Jalla dengan gunting dari api.
Jadi mereka punya lidah, dijulurkan lidahnya, potong oleh Allah dengan gunting. Gunting dari api, keluar darahnya, pasang lagi, potong lagi, pasang lagi, potong lagi. Maka aku pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang-orang tersebut? Mereka mengatakan, Uqaba'u min ummatik. Wahai Jibril, wahai Muhammad, mereka adalah para khatib dari umat. Sebab apa orang jadi khatib mana? Belum selesai. Mereka adalah para khatib, para dai, para mubalik, para ustad. Jadi, masih pengen jadi ustad apa orang? Kata Nabi SAW, Jibril berkata, ya'muruna an-nasa bil birri wa hum yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Mereka adalah para khatib yang mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Alias jarhoni. Nah, jar ragelem lakoni. Itu hukumnya. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan hasan oleh Imam Al-Baghawi. Gimana? Masih tetap pengen jadi khatib Jumat? Tetap mantap? Ragu? Mundur? Tidak jadi? Jadwal yang kemarin dibatalkan semuanya? Bukan. Tapi berusaha untuk meneruskan itu sambil ngaca. Sambil ngaca, ngomong sambil ngaca. Ngomong orang lain, wahai kaum muslimin, mari kita jaga sholat berjamaah. Ngomong sama orang lain sambil ngaca. Oh ya, saya nanti sholat jamaah. Itu supaya kita nggak masuk ke dalam hadis. Jadi setiap kita ngomong, kita kaca diri sendiri. Nyuruh orang supaya tidak jelalatan. Coba anak sudah jelalatan, anak masih jelalatan atau belum. Terus, oh ya tadi saya baru ngomongin orang. Oh ya, saya mau mundurkan. Itu caranya, itu solusinya. Jadi solusinya itu bukan semua jadwal dibatalkan, bukan. Itu bukan solusi. Ini dalil yang keberapa? Yang keempat. Dalil yang kelima. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat surga dan neraka ketika sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat surga dan neraka ketika sholat. Apa bedanya ini sama yang nomor berapa tadi sebelumnya? Nomor 4. Apa bedanya coba? Ada yang tahu? Bedanya ini sama yang tadi apa? Apa? Nah, terus kalau itu di sana, kalau ini di sini. Kalau yang nomor 4 itu Nabi langsung berkunjung kemana? Surga. Kalau yang nomor 5, Nabi itu melihat beliau posisinya di mana? Di dunia. Kok bisa Ustaz? Ya bisa lah. Segala sesuatu kapan? Kalau sudah Allah yang berkehendak itu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang melakukan itu, gak usah mikir kepriwe carane. Kalau saya atau jenengan lakukan baru mikir caranya kepriwe. Kalau Allah yang ngabari sudah percaya saja. Nggak ada sesuatu yang sulit. Yang gua angel banget ya, apa nggak proyektor, nggak atas. Nggak usah dipikir itu bukan urusan kita itu. Kalau Allah berkehendak itu gampang. Ya. Kalau Allah berkehendak itu gampang. Cerita itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cerita itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtuhu. Sesungguhnya segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadaku, sudah aku lihat semuanya dari tempat ini. Nabi habis sholat sederhana cerita sama sahabatnya.
bahwa segala apa yang dijanjikan oleh Allah kepadaku itu semuanya sudah aku lihat sekarang dari sini. Hatta laqad ra'aituni an akhudha qitfan minal jannati hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam. Sampai saya ini melihat anggur. Ya. Kalau anggur itu apa ya? Sedompol ya bahasanya dewek. Apa? Setangkai. Setandan. Bok setandan. Apa? Satu tundun. Ya wis paham kok. Kalau apa? Gampang Mas, sedompol lah. Sing ora paham ya salah ya ora paham. Sedompol anggur. Sampai kata Nabi SAW, saya itu mau memetik sedompol lah, jelek banget sampai saya itu mau memetik anggur, ya. Karena saya itu melihat begitu dekatnya surga itu. Makanya kalian melihat tadi ketika saya sholat, saya itu maju beberapa langkah ke depan. Jadi Nabi SAW ketika sholat, kok tahu-tahu suatu saat belum maju jalan ke depan. Para sahabat kan, ini Nabi lagi ngapain gitu. Apakah ini bagian dari gerakan sholat yang baru atau bagaimana gitu loh. Akhirnya setelah selesai sholat Nabi cerita, tadi saya itu maju ke depan karena saya melihat surga, saya lihat anggur itu pengen ngicipi anggur tersebut. Sudah. Berarti surga udah ada belum? Sudah. Maka sudah ada anggur di dalamnya. Nabi sudah mau metik. Kenapa enggak jadi metik? Belum saatnya. Dan seandainya Nabi jadi metik, sedompol anggur itu cukup untuk makan seluruh makhluk di muka bumi ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau jadi metik. Alhamdulillah jadi metik. Kalau jadi metik kita makan anggur tok. Kalau seandainya diambil, jadi itu cukup untuk kasih makan seluruh manusia, makhluk mulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Cuma sedompol anggur. Kemudian kata Nabi SAW, ini cerita tentang apa? Neraka. Kata Nabi SAW, walaqad ra'aitu jahannam yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhkhar. Jadi Nabi ketika sholat itu sempat maju ke depan, kemudian juga beberapa waktu sempat mundur ke belakang. Ya iyalah, mundur nggak mungkin ke depan. Mundur masih ke belakang. Mundur ke belakang beberapa langkah. Tahu nggak wahai para sahabatku, kenapa tadi aku mundur? Karena aku tadi diperlihatkan oleh Allah neraka, dan neraka meledak-ledak di dalamnya sampai saya itu khawatir sehingga saya mundur ke belakang. Berarti neraka sudah ada belum? Sudah. Neraka berhancuran, berhamburan. Apinya berpercik kemana-kemana, sana kemari sehingga aku mundur ke belakang. Karena aku takut terkena percikan neraka. Ini hadis riwayat siapa tadi? Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang keberapa? 5. Dalil yang ke-6. Orang yang meninggal akan melihat surga dan neraka. Orang yang meninggal akan melihat surga dan neraka. Apa bedanya ini sama yang sebelumnya? Bedanya apa? Ya. Kalau yang sebelumnya itu Rasulullah yang lihat. Kalau ini semua manusia. Semua manusia bisa melihat. Kapan? Kalau sudah meninggal.
Makanya orang Mu'tazilah baru percaya kalau sudah mati. Jadi, oh iya ya, engane ana surga neraka, yang arep urip maning lah. Maaf, sudah selesai masanya. Maka jangan sampai kita baru sadar kalau sudah mati. Mendingan cepat-cepat sadar sebelum apa? Mati. Apa bedanya tadi? Kalau ini yang nomor berapa? 6. Ini semua manusia. Setelah mereka meninggal dunia. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum idza mata wurida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Sesungguhnya kalian ketika meninggal akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka saat dia sudah di kuburan pagi dan petang. Jadi kalau kita sudah masuk ke kuburan, nanti kita akan diperlihatkan tempat kita itu nanti kemana. Nih tempat kamu di surga. Setiap pagi dan sore di kuburan kita melihat tempat kita di surga kalau kita calon penghuni surga. Berarti sebaliknya, kalau kita calon penghuni neraka, setiap pagi dan petang di kuburan kita di surga itu loh tempat kamu nanti di neraka. Kata Nabi SAW, In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Seandainya yang dilihat ketika di kuburan adalah surga, maka berarti nanti pada hari kiamat dia akan masuk ke mana? Surga. Berarti orang yang ada di kuburan itu sudah mulai merasakan nikmat. Sudah mulai merasakan nikmat. Nikmat. Karena dia melihat, wah enak sekali, indah sekali. Makanya orang-orang yang beriman mereka tuh rindu. Rindu ketika mati itu, ya Rabbi atinis sa'ah, wahai Rabbi kapan hari kiamat, kami sudah pengen masuk, itu tempat saya di surga nanti. Jadi sudah ada nikmat di mana? Kuburan. Berarti kalau kita sudah melihat surga, surganya sudah ada apa belum? Sudah ada. Bahkan masing-masing itu sudah bisa melihat tempatnya di mana di surga. Karena bisa jadi antara suami istri beda mungkin tempatnya. Antara anak kakak beradik mungkin berbeda. Antara teman dengan temannya mungkin berbeda. Masing-masing sudah melihat tempatnya ketika dia berada di alam kubur. Kemudian kata Nabi SAW, fa in kana min ahlin nari wa min ahlin nari. Seandainya dia itu adalah calon penghuni neraka, maka dia pun ketika di kuburan sudah melihat tempat dia di neraka. Jadi dia itu sudah merasa takut sejak di kuburan. Berapa lama? Ya kapan dia meninggal sampai terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Sesungguhnya Fir'aun itu diperlihatkan, dikelilingi dengan api siang dan malam. Setiap pagi dan sore. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Itu baru siksaan sedikit di dalam kubur. Nanti pada hari kiamat Allah akan berkata, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang jauh lebih berat. Berarti orang di kubur itu sudah mendapatkan siksa. Ini salah satu dalil bahwa siksa kubur itu ada. Dan ini kita sudah bahas pada entah kapan, udah lama ini ya. Bisa nanti dilihat lagi di website kajian.net, cari aja itu masalah alam kubur, siksa kubur. Nanti
Satu sudah kita jelaskan dari dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dari perkataan ulama. Silakan bisa dibaca atau didengarkan kembali. Ini dalil yang keberapa? Yang keenam. Berarti kurang berapa? Satu. Dalil yang ketujuh. Adam dan Hawa pernah tinggal di surga. Adam dan Hawa pernah tinggal di apa bedanya ini sama kunjungan Nabi? Apa bedanya sama kunjungan Nabi ke surga? Sudah menetap. Jadi Adam ini bukan sekedar berkunjung. Kalau Nabi kan berkunjung semalam. Ya, iya kan? Perjalanannya kan semalam kan? Kalau Nabi Adam, enggak. Nabi Adam sudah tinggal di dalam. Cuman kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan karena kesalahannya Nabi Adam. Silakan dalil bahwasanya Adam itu pernah tinggal di surga bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 35. Sama surat Al-A'raf ayat 19. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 35 sama surat Al-A'raf ayat 19. Surga yang ditempati Nabi Adam itu surga beneran. Ya surga main-main. Ya. Surga yang ditempati Nabi Adam itu benar-benar surga yang nanti akan dimasuki oleh kaum mukminin, Ustaz. Ya, itulah pendapat yang paling kuat yang dikuatkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau mengatakan, "Wa man qala innaha jannatun bil ardi bi ardil hindi aw ghairi dzalik." Barang siapa yang mengatakan bahwa surga yang dimasuki oleh Adam adalah sebuah tempat di India, gimana? India atau di tempat yang lainnya. Jadi mungkin nggak nyebutkan Indonesia, mungkin belum tahu Indonesia mungkin. Belum ada Indonesia. Fahuwa minal mutafalsifati wal mulhidin. Maka orang-orang yang mengatakan pendapat itu, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, mereka adalah para ahli filsafat atau dari orang-orang ilhad, ateis, atau min ikhwanihim al-mubtadi'in al-mutakallimin, atau dari teman-temannya dari kalangan ahli kalam, ahlul bid'ah. Wal kitabu was sunnatu yaruddu hadzal qaul. Adapun Al-Qur'an dan Sunnah menolak pendapat tersebut. Artinya pendapat itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Berarti kesimpulannya surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa adalah surga beneran, Jannatul Khuldi, surga keabadian. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya Allah telah mensifati surga dan neraka, surga yang ditempati oleh Adam dengan sifat-sifat surga yang hakiki. Contohnya Allah menyebutkan bahwa Nabi Adam itu tidak akan pernah lapar di dalamnya. Kalau surga itu hanya sekedar kebun indah di dunia, orang bisa lapar enggak? Bisa. Coba antum berkunjung ke taman wisata sing paling indah, tapi orang sanggup apa-apa. Betah apa enggak? Enggak betah. Enggak enak, apa enaknya ngelihat kembang, kalau misalnya lapar, kembangnya enggak bisa dimakan, no? Kemudian disebutkan di situ wala ta'ra. Kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya engkau di dalamnya, wahai Adam, tidak akan pernah merasa lapar
Tidak juga engkau tidak akan pernah telanjang, dalam arti engkau itu akan terus berpakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan engkau tidak akan pernah merasa haus dan juga tidak akan pernah kepanasan. Ini dalam Al-Quran surat Thaha ayat 118 sampai 119. Surat Thaha ayat berapa? 118 sampai 119. Jadi di sini Allah mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam, kriterianya itu adalah surga yang di dalamnya orang tidak akan pernah merasa lapar, tidak akan pernah merasa haus, tidak akan pernah merasa kepanasan. Berarti ini surga beneran apa enggak? Surga beneran. Kemudian juga Allah bercerita ketika Adam dikeluarkan, itu Adam disuruh turun. Berarti kalau turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Tidak ada dari turun itu dari samping ke samping, itu bukan turun itu namanya. Apa? Geser. Allah nggak mengatakan, wahai Adam, geser kamu dari India kemana gitu. Allah mengatakan, kulnah bitu. Apa itu? Turunlah kamu. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Jadi Allah mengatakan ihbitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 36 Allah mengatakan ihbitu, turun kamu. Tadi dari surga, surga kan di atas, turun ke ini. Kemudian juga di antara yang menunjukkan bahwasannya surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga beneran, bukan sekedar tempat indah di muka bumi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan mengumpulkan para manusia pada hari kiamat. Kemudian orang-orang yang beriman oleh Allah didekatkan kepada mereka surga. Jadi orang pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian surga didekatkan sama orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat surga, ini surga beneran atau bukan? Surga beneran pada hari kiamat ini, surga beneran. Ketika mereka melihat surga tersebut, orang yang beriman, mereka kan pengen masuk, tapi belum bisa. Maka mereka datang kepada siapa? Adam dulu dong. Nabi Muhammad kan baru terakhir. Mereka datang kepada Adam dan berkata, Adam, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah. Wahai Adam, tolong bukakan, minta bukakan pintu surga ini. Jadi pertama kali mereka datangnya kepada siapa? Nabi Adam. Apa jawabannya Adam? Kata Adam, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Bagaimana mungkin saya itu minta supaya dibukakan? Lawang saya dulunya di dalamnya kemudian dikeluarkan gara-gara kesalahan saya kok. Alasannya Nabi Adam, saya pernah masuk ke situ kemudian dikeluarkan. Masa sekarang saya minta supaya saya yang bukakan? Berarti Nabi Adam itu masuk ke surga yang mana? Ya surga yang itu, yang dilihat yaitu surga yang beneran. Karena Adam mengatakan, saya dulu itu pernah di situ. Di situ di mana? Di India? Bukan, ya surga yang dilihat pada hari kiamat itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dengan demikian selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi inti pengajian kita, sudah adakah surga dan neraka? Jawabannya mantap. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.